Mual-mual. Randy masih tertidur di bathtub. Dia sudah tidur selama kurang lebih 1 jam. Rasa kantuk membuatnya lupa bahwa dirinya sedang berada di kamar mandi. Kepala Randy bergerak, terkulai ke depan, hingga menyentuh air. Ketika kepalanya menyentuh air, Randy terperangah. Dia bangun dari tidurnya. Astaga, gue ketiduran di sini sejak tadi. Landu mengerjap, tak percaya bisa ketiduran di tempat yang tak seharusnya. Randy langsung berdiri dan turun dari bathtub. Tangan dan kakinya menjadi pucat dan mengerut karena terlalu lama tidur di dalam air. Sialan, ngantuk banget gue, sampai gak sadar tidur di bathtub. Umpat Randy sambil memakai handuknya. Randy keluar dari kamar mandi, mengambil baju dan memakaiannya. Randy membanting tubuhnya di atas kasur. Meski sudah tidur cukup lama, tapi matanya tetap mengantuk. Randy memasukkan tangannya ke bawah bantal, tapi tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Apa nih? Gumamnya. Randy meraba-raba benda apakah itu. Dari sentuhan tangannya, Randy bisa menebak jika benda itu sebuah ponsel. Randy membuka bantalnya. Benar saja, itu sebuah ponsel. Ponsel itu milik Dini. Ya Tuhan, pantesan aja dia gak ada telepon gue. HP-nya aja di sini. Randy mengambil ponselnya yang ternyata mati. Padahal gue udah salah sangka sama dia. Taunya HP-nya ketinggalan. Ini nih akibatnya kalau pergi terburu-buru. Barang penting kayak gini aja jadinya gak kebawakan. Randy berbicara sendiri. Randy turun dari tempat tidur dan mengisi data ponsel Dini. Ponsel Randy berdering kembali. Pemuda itu segera mengambilnya. Papa Zain. Gumamnya, melihat nama kontak sang mertua tertera di layar ponsel. Randy menerima teleponnya. Kakak kemana aja sih? Aku teleponin dari tadi gak diangkat juga. Bikin kesel aja. Aku tuh cemas mikirin kakak, tapi kakak malah cuekin aku. Dini langsung memarahi suaminya yang sejak tadi tak bisa dihubungi. Buset, kalau nelepon suami tuh ucap salam dulu, tanyain udah makan apa belum. Ini langsung nyelocos aja marah. Gimana sih? Protes Randy. Gimana gak kesel? Aku nelponin kakak dari tadi, berulang-ulang, sampai aku rela nunggu supaya diangkat. Kakak pikir siapa yang gak akan kesel? Dini kesal pada suaminya. Iya, sorry ya, gue ketiduran tadi. Capek banget soalnya, gue langsung berendam di bathtub. Taunya malah ketiduran. Sorry ya sayang. Randy meminta maaf dengan suara lembut. Dini diam sejenak, tak berkata lagi. Ngambek ya? Maaf dong maaf. Beneran deh abang ketiduran. Randy mengerti kemarahan Dini. Sayang, jangan ngambek dong. Beneran deh itu cuma kelupaan. Gak ada maksud buat bikin lo cemas. Gue emang agak kesel sih tadi nelponin lo gak diangkat juga. Tapi gue baru tahu kalau HP-nya ketinggalan dan mati. Jelas Randy. Kakak udah makan belum? Tiba-tiba Dini menanyakan tentang nasi perut Randy. Udah makan mie instan tadi, jawab Randy. Kok makan mie instan sih? Gak sehat kalau terlalu sering. Protes Dini. Ya, habisnya gue males masak. Males ke rumah mama juga. Males beli juga. Jawab Randy mengatakan alasannya. Kakak tunggu aja. Aku udah pesenin makanan buat kakak lewat aplikasi GoFood. Nanti kurirnya datang ke rumah. Ditunggu aja. Dini masih saja memperhatikan suaminya walaupun sedang berjauhan. Lah, kenapa harus repot-repot? Gue udah makan mie tadi. Gak apa-apa bisa ganjal perut sampai besok kok. Randy menjadi sedikit tak enak. Gak apa-apa. Lagian aku gak mau suamiku cuma makan mie instan doang. Nanti malah sakit. Mamanya Kak Randy bakal marah kalau lihat anaknya sakit. Jawab Dini penuh perhatian. Randy tertawa pelan mendengar celotehan istrinya. Iya deh iya, makasih ya sayang. Ucap Randy, merasa bersyukur selalu diberikan perhatian oleh Dini. HP lo ketinggalan. Gue bilang juga apa? Jangan buru-buru pergi. Gak bisa dibilangin sih. Omel Randy. Iya, soalnya kan aku buru-buru karena papa sama mama udah datang. Kasihan kalau mereka nungguin terlalu lama. Jawab Dini. Lain kali jangan gitu lagi ya, pinta Randy. Iya, jawab Dini. Tak berselang lama, pintu rumah Randy diketuk. Randy pergi ke arah pintu. Seorang kurir mengantarkan pesanan makanan yang telah dipesan oleh Dini tadi.
Randy menerimanya tanpa perlu membayar. Randy duduk di meja makan, membuka pesanan makanannya. Dini memesankan nasi, ayam goreng kecap, dan telur balado untuk Randy. Pesanannya udah sampai. Tanya Dini yang masih tersambung dengan telepon. Udah, kok banyak banget? Gue kan cuma sendirian. Randy pikir mungkin Dini akan memesan untuk seorang saja. Gak apa-apa, kakak bisa masukin sisanya ke kulkas, terus besok dihangatkan buat sarapan. Jawab Dini. Iya deh, makasih ya. Lo masih aja perhatian sama gue biarpun jauh. Ucap Randy. Harus, karena kakak suamiku. Mama bilang mau pergi kemanapun kita, jangan lupa perhatikan suami juga. Dini ingat kata-kata mamanya selalu. Randy tersenyum. Video call yuk. Gue kangen. Pinta Randy. Gak mau ah, malu sama nenek kakek. Tolak Dini. Kenapa malu? Katanya mau kenalin gue sama mereka. Tanya Randy. Iya sih, ya udah, boleh deh. Dini mengiyakan. Menurutnya ini kesempatan bagus untuk mengenalkan Randy dengan kakek dan neneknya. Sambungan telepon dialihkan pada sambungan video call. Randy bisa melihat wajah istrinya lagi. Randy video call sambil makan. Dini mengenalkannya pada nenek dan kakek agar mereka tahu seperti apa suami cucunya. Randy disambut hangat oleh dua orang tua itu. Mereka sangat baik pada Randy, membuat Randy yang pendiam dan cuek itu nyaman berlama-lama mengobrol dengan mereka. Walaupun hanya dari sambungan video call. Puas berbicara dengan nenek dan kakek, Dini membawa ponselnya ke dalam kamar yang kini ditempatinya dengan orang tuanya selama menginap di sana. Dini memiringkan tubuhnya menghadap ponsel sambil berbicara dengan suaminya. Ngantuk? Tanya Randy, melihat mata Dini seolah berat untuk dikedipkan. Enggak kok, elak Dini. Padahal matanya sangat mengantuk. Kalau ngantuk tidur aja, Randy tak keberatan. Enggak kok, aku. Perlahan mata Dini menutup. Gadis manis itu tidur tanpa mematikan sambungan video call dengan Randy. Randy tersenyum melihat tampang Dini yang tertidur itu. Dia tetap imut. Randy baru selesai makan, langsung mencuci tangan dengan sabun juga. Lalu Randy masuk ke kamarnya, merebahkan tubuhnya, kemudian memiringkan tubuhnya juga menghadap ponsel. Randy terus menatap wajah Dini yang lelap. Randy tahu, Dini sangat mengantuk karena menahan tidur sejak tadi, hanya untuk bisa menelepon dirinya. Randy pun jadi mengantuk, dia pun tertidur begitu saja. Dua pasangan muda itu tidur tanpa mematikan sambungan video call-nya. Pak Zain masuk ke kamar. Dia melihat putri dan menantunya tidur dengan video call yang tersambung. Pak Zain tersenyum senang, karena akhirnya keduanya bisa saling mencintai. Keesokan harinya, Dini ikut nenek dan kakeknya ke sawah. Gadis itu belajar untuk menanam padi bersama papa dan mamanya. Walaupun tak mudah, tetapi Dini sangat menyukainya. Apalagi saat harus bermain lumpur sawah yang kotor, baginya sangat menyenangkan. Mereka juga makan bekal di pematang sawah. Suasana asri dan indah khas perkampungan membuat Dini betah berada di sana. Andaikan Kak Randy ada di sini, kita pasti bisa main lumpur bareng. Gumam Dini, membayangkan dirinya dan Randy bermain lumpur bersama. Sungguh pikiran yang kekanak-kanakan. Om, Tante. Suara seorang pria menyapa Pak Zain dan istrinya yang sedang makan bersama di pematangan sawah. Dini menoleh ke arah asal suara. Rupanya Arif yang datang. Dia adalah kakak sepupu Dini, cucu dari kakak neneknya. Arif masih bujangan, usianya 20 tahun. Arif, ayo makan bareng, ajak Pak Zain ramah. Arif menghampiri mereka dan bergabung. Hei Dini, apa kabar? Tanya Arif. Alhamdulillah baik. Apa kabar juga? Dini memanggilnya sebutan khas untuk lelaki yang lebih tua dalam bahasa Sunda. Alhamdulillah baik. Kapan kalian kesini? Arif baru tahu sepupunya datang. Kemarin, cuma kita belum sempat main ke rumah saudara yang lain. Jawab Pak Zain. Main atuh ke rumah Arif. Emak sama Abah pasti mau ketemu Om Tante. Ajak Arif. Insya Allah nanti malam, sambil mau ikutan ronda. Jawab Pak Zain. Arif mangut-mangut. Kamu punya kesibukan apa? Tanya Pak Zain. Apalagi atuh? Arif mah kerjanya cuma ngangon domba.
atau pergi ke ladang cari rumput? Jawab Arif malu-malu. Arif memang pekerja keras dan rajin. Meski usianya masih muda, tetapi Arif tak gengsi untuk melakukan pekerjaan kasar yang seharusnya dikerjakan oleh orang tuanya. Rajin ya? Domba Abah udah banyak atuh? Tanya Pak Zain lagi. Alhamdulillah banyak. Ada 12 ekor. Abah kan sekarang mah lagi merintis bisnis jeti bandar kecil-kecilan. Tutur Arif. Abahnya Arif adalah seorang bandar domba. Bisa dibilang masih kecil-kecilan. Karena jumlah dombanya juga belum terlalu banyak, maka dari itu, Arif rajin membantunya mencari rumput. Kecil-kecilan juga gak apa-apa Arif, karena hasil dari bisnis seperti itu biasanya menguntungkan. Timpal Pak Zain. Iya, kamu juga rajin bantuin Abah. Dombanya pasti montok-montok. Sambung mamanya Dini. Alhamdulillah Tante, balas Arif. Mereka pun bercerita ngalor ngidul sambil makan. Arif banyak menceritakan tentang pengalamannya menjadi seorang peternak. Arif tak melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah, karena dia yang tak mau. Arif lebih suka membantu orang tuanya bekerja di rumah. Mau ikut cari rumput? Ada pohon jambu air lo di sebelah sana. Siapa tahu Dini mau makan jambu air. Arif mengajak Dini. Boleh, Dini mau ikut. Dini langsung mengiyakan. Dirinya memang membutuhkan refresh otak sebelum masuk sekolah kembali. Ya udah, mau ambil karung sama Arif dulu ya. Dini tunggu aja di jalan. Nanti jemput. Arif pergi untuk pulang ke rumahnya, yang terletak tak jauh dari rumah nenek Dini. Pak, Dini mau ikut ngarit rumput sama Arif ya, sambil mau metik buah jambu. Dini meminta izin. Iya, pergi saja, tapi zuhur pulang ya. Pesan Pak Zain. Siap. Dini mengacungkan jempol. Dini berlari kecil pergi dari sawah. Bukannya menunggu di jalan. Dini malah datang ke rumah Arif langsung. Arif. Dini memanggil dari luar pagar bambu rumah Arif. Tak berselang lama, Arif keluar membawa karung dan arit. Kenapa nggak tunggu aja di jalan? Nanti capek lagi kalau perginya dari sini. Tanya Arif. Pengen aja main ke sini. Mau ketemu sama Bibi dan Mamang, Tante dan Om. Jawab Dini. Abah sama emak mah lagi gak ada. Mereka lagi ke rumahnya Bi Epon. Ada hajatan soalnya. Arif memberitahu. Ya udah. Nanti malam aja Dini main ke sini sama Papa. Dini tak masalah. Arif dan Dini pergi bersama, melewati jalan setapak menuju hutan, tempat para warga bekerja mencari sumber rezeki. Di dalam hutan itu terdapat banyak pepohonan dengan berbagai jenis. Nah, itu pohon jambunya. Arif menunjuk sebuah pohon jambu air yang berjejer, sekitar 3 pohon yang berada di sana. Semuanya berbuah. Warna merah dari buahnya membuat liur Dini hampir tumpah. Dini sangat ingin segera memakannya. Dini bisa manjat gak? Tanya Arif. Dini menggelengkan kepala tak bisa. Dia hidup di Jakarta. Mana mungkin manjat-manjat pohon. Ya udah, Dini diam di sini ya. Manjat dulu. Pinta Arif. Dini mengangguk. Arif menaiki pohon jambu itu. Dini menunggunya di bawah, sambil mendongakkan kepalanya melihat buah-buah yang menggiurkan itu. Ini pohon jambu siapa? Tanya Dini. Ini pohon punya Abah. Belum dipanen. Biasanya akan dipanen terus dibagikan ke warga. Jawab Arif sambil memetik buah jambu yang matang. Kenapa gak dijual? Tanya Dini lagi. Buat apa? Di sini kan jauh ke kota. Daripada mubazir mending dibagikan aja, lebih bermanfaat. Kadang-kadang yang kesini juga suka metik. Abah gak marah karena katanya biarin aja. Lebih bagus kalau dimanfaatkan. Jelas Arif. Arif memetik buah-buahnya, lalu menjatuhkannya ke atas karung. Dini mengambil buah yang jatuh terpental jauh dari karung. Merasa cukup memetik buahnya, Arif turun, mengajak Dini duduk di bawah pohon yang rindang. Manis banget. Dini mencicipi buah jambu yang sangat merah. Enak? Tanya Arif. Enak banget. Dini udah lama gak makan jambu air. Jawab Dini bersemangat memakan buahnya. Makan sepuasnya. Gratis kok. Hehehe. Arif tersenyum lebar. Dini dan Arif menikmati buah jambu berdua di bawah pohon. Tiupan angin yang sejuk mengipasi keduanya. Dini memang sejak dulu selalu dekat dengan Arif.
Menurut Dini, Arif adalah sosok lelaki yang baik dan menyenangkan. Selain itu, Arif juga rajin. Dini mengagumi Arif sebagai kakak sepupunya. Tak jarang juga, Arif akan membawani ke tempat-tempat yang menyenangkan di kampung. Arif sosok pemuda bertubuh tinggi sedang. Warna kulitnya sawo matang. Tetapi wajah Arif bisa dibilang manis. Dia tampan dengan kulit sawo matangnya. Rambut Arif sedikit keriting, berwarna hitam legam. Dini makan jambu aja di sini ya. Mau ngarit rumput dulu di sekitaran sini. Arif berdiri. Hati-hati ya, pesan Dini. Arif mengacungkan jempol, lalu pergi ke sekitaran tempat itu untuk mengarit rumput. Dini duduk sendirian di bawah pohon, menikmati buah jambu yang merah-merah. Sedang asyik menikmati buah jambu, Dini merasakan perutnya mual, perutnya terasa diobok-obok. Dini juga merasa, apa yang ada di dalam mulutnya akan keluar semua. Dini bangkit, berlari kecil ke arah semak-semak. Hoi, hoi. Dini memuntahkan semua jambu yang sedang dikunyahnya. Hem pipi, hoi. Dini menutup mulutnya, tetapi tetap saja rasa mual tak hilang. Dini kembali memuntahkan semua isi perutnya. Aku kenapa ya? Kok mual gini? Apa terlalu banyak makan jambu? Atau aku makan sesuatu yang aneh? Dini bertanya-tanya sendiri. Seingatnya, tadi pagi Dini hanya makan goreng singkong untuk sarapan, lalu makan bersama di pematang sawah, lalu makan jambu air. Tapi apa yang membuatnya mual? Dini pikir dia tak memakan sesuatu yang aneh. Dini kembali duduk di bawah pohon. Perutannya merasa tak enak. Dini juga merasa pusing. Dini ingin pulang, tetapi kasihan jika mengajak Arif yang baru saja memulai mengarit rumput. Akhirnya Dini menahan diri dengan memijat-mijat kepalanya, berharap pusingnya akan hilang.